Film The Child menceritakan tentang seorang remaja keturunan Filipina Korea bernama Marco yang hidup dalam kemiskinan. Ia tinggal bersama ibunya yang sedang sakit. Pada akhirnya, ia berangkat ke Korea mencari ayahnya untuk meminta bantuan biaya operasi ibunya. Setelah tiba di Korea, ia bertemu dengan pria misterius yang terus mengikutinya. Ia pun mendapati dirinya terus-menerus dikejar oleh sekelompok individu berbahaya dan terjebak dalam kekacauan dan kegilaan. Film dimulai dengan menampilkan 3 orang gangster yang sedang menyekap seorang pria. 1 orang kemudian ditugaskan untuk menjaga tawanan itu. Sementara 2 orang lainnya keluar untuk menghubungi orang yang menyewa mereka. Setelah selesai menelpon, tiba-tiba orang yang mereka sekap muncul dan menghabisi mereka semua. Beberapa saat kemudian orang yang menyewa gangster ini tiba bersama 2 anak buahnya. Ia pun terkejut saat melihat orang-orang suruhannya telah tewas. Ia berniat kabur namun pintu tiba-tiba tertutup. Anak buahnya tewas satu persatu. Setelah itu sang pria misterius pun muncul dan langsung membunuh orang itu. Setelah itu pria misterius ini berangkat ke Filipina. Di sana ia menyaksikan pertandingan tinju ilegal. Pertandingan tinju itu dimenangkan oleh seorang pemuda bernama Marco. Marco pun mendapat bayaran seadanya dari pertandingan tinju yang ia menangkan. Nice work today, Mark. Setelah itu Marco pulang ke rumah untuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Ia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Marco sama sekali tak mengenal ayahnya. Ia hanya tahu bahwa ayahnya adalah orang Korea. Ayahnya sama sekali tak mempedulikan ia dan ibunya karena ibunya hanyalah seorang selingkuhan. Namun Marco berusaha mencari ayahnya untuk meminta bantuan biaya operasi ibunya. Marco pun mendatangi sebuah panti asuhan yang khusus merawat anak keturunan Korea Filipina yang biasa disebut Kopino. Marco menemui si pemilik panti asuhan yang bernama Pak Kim untuk meminta bantuan mencari ayahnya. 언젠가 찾을 수 있을 거야. Setelah itu Marco pergi ke warung kopi untuk ikut judi bola. Siapa tahu ia bisa menggandakan uang hasil tinjunya untuk menambah biaya operasi ibunya. Namun karena tak tahu apa-apa mengenai sepak bola, ia pun bertaruh pada tim yang lemah. Beberapa saat kemudian ia didekati oleh seorang bule bernama Slamet. Slamet menawari Marco bekerja sama merampok toko perhiasan. Tugas Marco hanya mematikan lampu dan mengalihkan perhatian satpam. Marco pun tak serta-merta menerima tawaran itu. Ia memilih memikirkannya terlebih dulu dan pulang ke rumah. Terlihat si pria misterius sedang mengawasi Marco. Di malam harinya, Marco harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya kalah judi bola. Ia pun akhirnya menerima tawaran Slamet. Sebelum beraksi, Slamet memberi Marco sebuah pistol. Saat menjalankan aksinya, Marco diserang oleh sekelompok preman. Ia berusaha menggunakan pistolnya, namun ternyata pistol itu tak berpeluru. Marco akhirnya memilih kabur dan sialnya si Slamet malah meninggalkannya. Ia pun terus berlari hingga tertabrak mobil. Ternyata pengemudi yang menabraknya adalah wanita asal Korea yang sebut saja namanya adalah Romlah. Karena merasa bersalah, Romlah pun mengajak Marco ke rumah sakit dan memberinya uang ganti rugi. Setelah keluar dari rumah sakit, Marco mendapat telepon dari Pak Kim. Marco langsung menemui Pak Kim dan di sana Pak Kim mengembalikan uangnya dan mengatakan bahwa ayah Marco telah mengirim perwakilan untuk menemuinya. Marco pun pulang ke rumahnya dan beberapa saat kemudian perwakilan ayahnya tiba dan memberinya paspor dan visa Korea. Perwakilan ayahnya memberitahu bahwa ayah Marco sedang sakit sehingga tak bisa datang menemui Marco. Jadi Marco lah yang harus berangkat ke Korea untuk menemui ayahnya. 바로 해결해 주실 거야. 아마도. Mereka memberitahu Marco bahwa ayahnya adalah orang yang sangat kaya sehingga tak usah lagi mengkhawatirkan biaya operasi ibunya. Mereka juga sudah menyewa seorang perawat untuk merawat ibu Marco selagi Marco berada di Korea. 당분간 어머니 돌봐줄 간병인. Mengetahui hal itu, Marco pun setuju untuk berangkat ke Korea. Adegan selanjutnya kita diperlihatkan seseorang yang bernama Han. Han ini ialah kakak Marco. Han mendapat kabar bahwa Marco akan tiba di Korea.
Setelah itu Han menemui ayahnya yang sedang sakit dan memberitahu bahwa putra bungsunya akan segera tiba. 좋아요. Sementara itu, Marco sudah berada di perjalanan. Di dalam pesawat ia tiba-tiba dihampiri oleh si pria misterius. Pria misterius ini memberitahu Marco bahwa ia adalah temannya. Setelah itu ia terus berbicara hingga membuat Marco tidak nyaman. Beberapa saat kemudian pramugari datang dan menyuruh si pria misterius kembali ke tempatnya. Si pria misterius kemudian bangkit lalu berbisik memberitahu bahwa Marco akan mati. Saat tiba di bandara, salah seorang pengawal menghubungi seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah Romlah. Ternyata Romlah adalah agen bayaran yang disewa untuk menemukan Marco. Di sana Romlah sedang bersama adik perempuan Marco yang bernama Markona. Sementara itu, Han sedang berada di sebuah hutan. Anak buahnya kemudian mengeluarkan 2 orang dari mobil yang terlihat sedang babak belur. Salah satu orang itu merupakan petinggi di perusahaan ayahnya yang sengaja membocorkan kelakuan buruknya pada media. Sedangkan satu orangnya lagi merupakan editor yang menerbitkan berita tersebut. Han langsung mengeluarkan senapan dan menembak editor itu. Sementara si petinggi perusahaan diberi kesempatan melarikan diri. Namun saat ia baru berlari beberapa langkah, Han langsung menembaknya. Singkat cerita, Marco dan beberapa pengawal melakukan perjalanan menuju rumah ayahnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba si pria misterius muncul dan mengganggu mobil yang ditumpangi Marco. Marco pun terkejut melihat si pria misterius. Pria misterius itu kemudian memberi isyarat agar Marco mengenakan sabuk pengaman. Setelah itu ia mengeluarkan pistol dan menembak supir mobil yang ditumpangi Marco. Mobil pun hilang kendali dan menabrak pohon. Si pria misterius membunuh semua orang kecuali Marco. Pria misterius itu kemudian menghubungi Han dan memberitahu bahwa ia menangkap Marco. Ia meminta tebusan senilai $10 juta untuk mengembalikan Marco. Mendengar hal itu, Han mengumpulkan anak buahnya untuk mencari Marco. Sementara itu, Marco yang tadinya pingsan akhirnya sadar. Ia terkejut melihat si pria misterius sedang menodongkan senjata padanya. Marco bertanya siapa sebenarnya pria misterius itu. Si pria misterius hanya menjawab bahwa ia adalah temannya. Marco yang ketakutan akhirnya kabur. Si pria misterius mengejarnya dengan santai sambil mengendarai mobil. Marco pun akhirnya terdesak. Namun ia nekat melompat dari jalan layang hingga hampir tertabrak truk. Si pria misterius juga ikut melompat dan lanjut mengejar Marco. Marco pun terus berlari hingga akhirnya si pria misterius berhenti mengejarnya karena hujan. Di sisi lain, anak buah Han datang memeriksa mobil yang sebelumnya ditumpangi Marco. Di sana mereka menyaksikan mayat teman-temannya yang dibunuh si pria misterius. Sementara itu, Marco tiba di sebuah desa. Di sana ia menggunakan telepon umum untuk menghubungi kontak yang sebelumnya telah diberikan oleh perwakilan ayahnya. Ternyata orang yang menjawab telepon itu adalah Romlah. Marco pun meminta bantuan Romlah untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian si pria misterius kembali muncul dan mengejar Marco. Si pria misterius memberitahu bahwa targetnya tak pernah lolos karena ia profesional. Setelah berlari cukup jauh, pria misterius itu pun berhasil menyusul Marco. Ia lalu menodong Marco dan menyuruhnya menyerahkan diri. Marco pun mengangkat tangan dan saat si pria misterius menghampirinya, Marco langsung menepis pistolnya dan memberikan sedikit sentuhan cinta di pipi si pria misterius. Si pria misterius pun terjatuh. Marco menggunakan kesempatan itu untuk kembali kabur. Di saat yang sama si Romlah akhirnya tiba. Marco pun masuk ke dalam mobilnya. Di sana Marco terkejut saat mengetahui bahwa Romlah adalah wanita yang pernah menabraknya di Filipina. Ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa Romlah sebenarnya. Romlah menjawab bahwa Marco akan mengetahuinya sebelum mati. Marco pun terkejut mendengarnya dan di saat bersamaan mobil Romlah berpapasan dengan mobil Han. Han yang melihat mereka merasa bingung mengapa Romlah menculik Marco. Hal ini karena dirinya lah yang menyewa Romlah untuk menemukan Marco di Filipina.
Han pun langsung memerintahkan semua anak buahnya mengejar Romlah. Beberapa saat kemudian si pria misterius juga ikut mengejar mereka. Romlah berhasil kabur dari Han dan para anak buahnya, namun si pria misterius berhasil menyusul. Beberapa saat kemudian mobil si pria misterius hampir menabrak truk. Romlah yang sudah tak terkejar membawa Marco di tengah hutan. Di sana Romlah memberitahu Marco bahwa ayahnya adalah seorang konglomerat yang sedang sekarat karena penyakit jantung. Dan istri simpanannya memanipulasi surat wasiat yang akan membuat semua harta akan diwariskan pada anak perempuannya, yaitu Markona. Hal inilah yang membuat Han dan ayahnya berusaha keras menemukan Marco. Mereka ingin mengambil jantung Marco untuk didonorkan pada ayahnya agar surat wasiat itu tidak berlaku. 네 심장이 필요한 거라고. Romlah kemudian menodongkan senjatanya pada Marco dan memberitahu bahwa sekarang ia disewa oleh Markona untuk membunuhnya. Di saat Romlah bersiap menembak Marco, tiba-tiba mobil si pria misterius datang menabrak mobil Romlah dari belakang. Marco pun menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Romlah berusaha menembak Marco namun semua tembakannya meleset. Setelah Marco tak terlihat, Romlah berbalik menembaki si pria misterius. Saat ia mengisi ulang senjatanya, tiba-tiba si pria misterius telah berada di sampingnya menodongkan senjata. Si pria misterius pun menembak Romlah. Sementara itu, Marco yang berlari akhirnya ditangkap oleh Han. Han pun membawa Marco ke rumah ayahnya untuk segera melakukan operasi. Saat tiba di rumah, mereka bertemu dengan Markona yang terlihat kecewa karena Romlah gagal membunuh Marco. Marco pun dibawa pada ayahnya dan disiapkan untuk menjalani operasi donor jantung. Pada saat akan melakukan operasi, Marco tiba-tiba tersadar. Dokter yang memimpin operasi ini memarahi salah satu dokter yang bertugas membius Marco. Dokter itu pun berbalik mengambil suntik, namun yang ia suntik bukanlah Marco melainkan rekan dokternya. Dokter itu kemudian menyerang semua orang di dalam ruang operasi lalu menutup pintu. Ternyata dokter itu adalah si pria misterius. Ia membangunkan Marco lalu menembak orang-orang di balik pintu. Han yang melihat semua itu dari CCTV langsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk menuju ruang operasi. Han kemudian memanggil si pria misterius keluar jika ia benar-benar ingin mendapatkan 10 juta dolar. Si pria misterius pun keluar dengan menodong Marco. Mereka lalu bernegosiasi membahas uang tebusan. Saat negosiasi berlangsung, Markona muncul dari belakang dan membidik Marco. Untungnya si pria misterius melihatnya dan menghindari tembakan Markona. Si pria misterius membawa Marco masuk ke ruang operasi. Anak buah Han yang melihat itu langsung menembak mereka. Han menghentikan anak buahnya karena ia membutuhkan Marco hidup-hidup. Si pria misterius yang berada di dalam menyadari pahanya telah tertembak. Ia pun meringis kesakitan sampai melihat ayah Han telah tertembak. Beberapa saat kemudian asisten Han yang melihat CCTV memberitahu Han bahwa ayahnya terkena tembakan. Han pun masuk ke ruang operasi dan di sana si pria misterius menodongkan senjata pada Marco dan ayahnya. Si pria misterius meminta Han segera mentransfer uang senilai 10 juta dolar. Han akhirnya terpaksa mentransfer uang tersebut. Setelah melihat bukti transfer, si pria misterius langsung menyerahkan Marco. Bersamaan dengan itu, Han dan anak buahnya langsung menodongkan senjata padanya. Si pria misterius berteriak menyuruh mereka menurunkan senjata kemudian beraksi membantai Han dan anak buahnya. Marco yang menyaksikan hal itu hanya terdiam. Si pria misterius lalu menghampiri Marco untuk meminta dibantu berjalan karena pahanya terluka. Di luar mereka dihadang oleh Markona yang menodong Marco. Si pria misterius pun bertanya pada Markona apa lagi yang ia inginkan. Harta ayahnya sudah jatuh padanya. Markona pun menjawab bahwa ia takut suatu saat Marco akan mengaku sebagai kakaknya dan mengincar harta warisan. Mendengar jawaban itu membuat Marco naik pitam dan langsung menampar Markona. Markona yang tak berdaya bertanya pada si pria misterius berapa uang yang ia inginkan untuk membunuh Marco.
Si pria misterius yang mendengar hal itu mengatakan pada Marco bahwa semua keluarga itu memiliki sifat yang sama. Untungnya Marco bukan bagian dari keluarga itu. Marco yang mendengar hal itu pun jadi bingung. 내가 아까 나올 때 얘기했잖아. Si pria misterius pun menjelaskan bahwa ia telah merencanakan semua ini. Pada awalnya ia disewa oleh Romlah untuk menemukan anak yang dicari keluarga Han. Namun dirinya yang saat itu sedang mengidap penyakit memikirkan rencana lain. Ia pun menemui Pak Kim untuk mencarikannya anak yang tahan banting. Ia menjanjikan uang yang banyak pada Pak Kim untuk membangun ulang panti asuhan. Pada akhirnya Pak Kim merekomendasikan Marco padanya. Ia pun memanipulasi tes DNA dan memberikannya pada Romlah. Romlah akhirnya melaporkan pada Han bahwa ia telah menemukan saudara yang ia cari, yaitu Marco. Marco yang mendengar hal ini tentunya kesal karena merasa dipermainkan. Si pria misterius pun memberitahu bahwa uang $10 juta itu termasuk biaya operasi ibu Marco. Si pria misterius lalu memberitahu Marco bahwa dirinya juga seorang Kopino alias keturunan Korea Filipina. Setelah itu mereka meninggalkan rumah Han untuk pulang ke Filipina. Beberapa waktu kemudian terlihat Pak Kim yang mulai membangun kembali panti asuhannya. Ibu Marco pun sudah dioperasi. Si pria misterius datang menemui Marco dan menawarinya untuk membantu mencari ayahnya di Korea. Namun Marco mengaku sudah tidak peduli dengan ayahnya. Ia pun memberitahu Marco bahwa ia mengidap penyakit. Waktunya tak lama lagi jadi ia ingin menemui Marco untuk terakhir kali. 너 이제 나 보고 싶어도 못 봐. Beberapa waktu kemudian si pria misterius menemui seorang dokter. Dokter itu memberitahu bahwa penyakitnya telah sembuh total. Si pria misterius pun hanya tertawa mendengarnya dan film selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.